Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-95 kali ini, kita akan membicarakan hal yang sangat sederhana, sangat mudah, tetapi sayang sekali, yang memakai itu sering bingung dan malah sering pakai feeling. Yaitu apa? Kita akan membicarakan pemakaian atau en, sama ya, dengan en itu sebuah, seekor, seorang, dengan de. Dan de. Loh, kita memang kan senangannya pakai de ya, betul. Kenapa? Kita terpengaruh sama judul-judul film selalu. The Sound of Music, The Godfather, The Dawn is Dead, The Guns of Navarone. De. Jadi kalau nggak pakai de itu, kalau orang nyambel itu cemplang. Pakai de itu mantap. Nah, padahal ilmu tidak bisa dibuat feeling, teman-teman, ya. Nah, seperti biasa, Yonggi English School akan memberi inspirasi ke teman-teman, membuat teman-teman berpikir apa yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Untuk itu, jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, dan share ke teman-teman lain apabila dirasa perlu, atau bisa memberi masukan kepada saya di bagian komen, atau teman-teman kalau ingin cepat langsung ke WA saya 081654 52502. Saya akan cepat memberi jawaban sehingga teman-teman tahu, nggak ragu-ragu. Oh, kok gini, kok gitu? Nggak boleh, teman-teman. Ilmu itu harus ini, harus itu, dan harus betul. Oke? Well, my friends, please get ready. We'll talk about pemakaian dan de. Video ke-95, yaitu kita akan bicara mengenai pemakaian en. Dan en ini sama, teman-teman, ya. Artinya sebuah, seekor, seorang, dan de. Lah ini loh, teman-teman, ya. Tadi saya sebutkan di pembukaannya, kalau tidak pakai de itu tidak enak. Nah, jangan, teman-teman, ya. Nah, coba kita lihat. Ini. Meskipun pemakaian atau en dan de ini sangat mudah, tapi kenyataannya, nah ini loh, teman-teman, kenyataannya ya, masih banyak yang ragu-ragu dalam menggunakannya. Dan demikian pula dengan pemakaian ini ya. Nanti kalau kita bicara another, the other, nah ini kalau kita tidak ngerti pemakaian en atau dengan de, kita akan ragu-ragu, teman-teman, ya. Nah, ini pemakaian another dan the other ini yang dasarnya adalah pemakaian atau en dan de, sama dasarnya, teman-teman, ya. Nah, kita lihat ini, coba perhatikan pedoman pemakaiannya di bawah ini. Yang ke satu, ya. Nah, yang satu ini atau en, ya, seorang, sebuah, seekor, dan lain-lain. Dipakai untuk kata benda tunggal dapat dihitung. Jangan lupa ya, bahasa Inggris ada yang dapat dihitung, ada yang tidak dapat dihitung. Ini untuk benda tunggal dapat dihitung yang belum tertentu. Ya, belum tertentu itu maksudnya apa ya? Ini, atau orang yang diajak bicara belum tahu benda yang mana yang dimaksudkan oleh si pembicara, ya. Nah, kita lihat contoh ini yang ke satu. Saudara saya ingin membeli mobil. Nah, ya, mobil. Nah, pengertian ingin membeli mobil, ini kan tidak tahu mobil yang mana, kan? Ya, coba bayangkan. Saudara saya ingin membeli mobil, tahu mobil yang mana? Tidak tahu. Lah, jangan pakai de, ya. Ini, jadi Inggrisnya, my brother wants, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan si it, jangan lupa nambah s, ya. Wants to buy a car. Ya, jangan the car loh, ya. A car. Nah, lagi contoh yang kedua. Ya. Contoh yang kedua. Mungkin Anda perlu payung. Ya, sebab hari sangat terik di luar. Nah, Anda perlu payung. Tahu payung yang mana? Tidak tahu payung yang mana, kan? Ya, payung yang mana saja,
ya. Nah, kita bilang maybe you need an umbrella. An umbrella. Ya, jangan ya, jangan di umbrella. An umbrella because it is very sunny outside. Ya, jadi panas itu karena matahari kita bilang sunny, jangan hot. Kalau hot itu panas di dalam ruangan, tidak kena matahari itu hot. Tapi kalau di luar kena matahari kita bilang jangan hot tapi sunny. Ya, you need an umbrella. Nah, kita lihat catatan kecil tapi penting ini ya. Jika bendanya jamak. Jamak itu lebih dari satu ya. Jadi jamak itu bukan banyak loh teman-teman ya. Lebih dari satu, dua itu sudah dianggap jamak ya. Tentu saja tidak perlu memakai atau an karena bendanya sudah lebih dari satu. Tapi langsung gunakan benda jamak yang ada ya. Tapi tetap tidak pakai the teman-teman ya. Coba contoh kita lihat. Saya sering melihat mobil-mobil di jalan, tapi tidak seperti punyamu, ya. Nah, iya kan? Di jalan kan banyak mobil-mobil nih. Kita bilang, I often see cars. Jangan the cars, teman-teman, ya. Tidak pakai enggak, mobilnya banyak, ya. I often see cars on the street, ya, but not like yours. Tapi tidak seperti mobilmu. Jangan bilang, but not like your car. Car diulang car itu jelek teman-teman ya. Dulu sudah tak ajari di bagian pronoun, hindari pengulangan kata benda. Ya, jadi ini bentuk kepunyaan tanpa menyebutkan benda. Kita lihat contoh yang kedua. Payung-payung dijual di banyak toko, terutama pada musim hujan. Ya. Nah, tahu payung yang mana? Tidak tahu kan? Ya, kita langsung bilang umbrellas. Nah, ini loh teman-teman. Kita sering bilang, kalau nggak pakai the kok gak enak ya. Nah, ini saya ajari jangan teman-teman ya. Jangan pakai feeling. Jadi kalau kita nggak tahu payung yang mana, langsung aja. Umbrellas are sold. Bentuk pasif ya. Dijual in many shops, especially in rainy season. Ya, dalam musim hujan. Nah, berikut ini adalah perbedaan pemakaian dan en. Loh, artinya sama, seorang, sebuah, seekor, dan lain-lain. Enaknya yang mana ya? Jangan enak-enak teman ya. Saya selalu mengajarkan rumus, bukan feeling ya. 1. Dipakai untuk kata benda tunggal. Dapat dihitung tentunya ya. Yang dimulai dengan bunyi mati. Bunyi mati, bukan huruf mati. Ya, jadi orang sering pakai huruf mati, huruf hidup jangan, ya. Ya, jadi yang dilihat bukan tulisannya, tapi ucapannya, pronunciation-nya, ya. Oh, jadi dimulai dengan bunyi mati, ya, bukan huruf mati, ya. Nah, sedangkan yang en sama artinya, ya. Seorang, seekor, sebuah sama, dipakai untuk kata benda tunggal dapat dihitung, ya. Namanya tunggal tuh dapat dihitung ya. Yang dimulai dengan bunyi hidup, bukan huruf hidup ya. Nah, kita tahu huruf hidup adalah A, E, I, O, U. Cuman 5 dari ke-26 abjad yang ada dalam bahasa Indonesia. Jadi, yang dilihat sekali lagi bukan tulisannya ya, tapi ucapannya atau cara membacanya atau pronunciation-nya. Jadi yang dilihat ucapan teman-teman ya, bukan tulisannya ya. Nah, perhatikan benar-benar contoh-contoh di bawah ini. Nah, kita lihat yang ke-1. A house. Nah, ini kan H kan? Ini kan huruf mati, betul ya. Dimulai huruf mati dan bunyi mati. Ya. Nah, dibaca house. House. Bunyi mati ya. Kita pakai a house. Yang kedua, a university. Nah, hati-hati teman-teman, kalau kita lihat pakai loh, ini kan hurufnya hidup. Nah, kita akan baca an university, jangan. A university. Nah, ini dimulai huruf hidup tapi bunyi mati, dibaca university. Bunyi mati ya, bukan huruf loh. Ya, lagi ketiga, an hour.
Nah, tulisannya H. Ini kan tulisannya huruf mati, betul. Tapi bacanya bukan hawa, tapi awa. Ya. Nah, ini dimulai huruf mati, tapi bunyi hidup. Maka bacanya adalah awa. Bukan hawa, ya, tapi awa. Nah, jadi kalau dilihat, ini hurufnya mati, betul. Tapi ucapannya hidup loh. Cara bacanya hidup. Makanya pakai en. Ya, jadi selama ini teman-teman yang pakai standar tulisan huruf keliru teman-teman ya, bukan tulisan huruf tapi ucapannya, cara membacanya ya. Ini an umbrella. Oh ini kan huruf hidup, betul, kebetulan huruf hidup dan bacanya juga hidup. Makanya pakai an umbrella. Bedakan dengan university. Sama-sama U-nya kan. Ini U tapi bacanya university. Ya, tulisannya hurufnya hidup tapi ucapannya mati. University. Tapi yang ini hurufnya hidup dan bacanya hidup. Umbrella. Maka bacanya an umbrella. Dimulai huruf hidup dan bunyi hidup, dibaca umbrella. Ya. Nah, sekali lagi teman-teman, bukan huruf yang menentukan tapi ucapan, ya. Nah, setelah kita selesaikan dengan e dan en, nah kini bedakan dengan pemakaian de, ya. De ini kadang dibaca di, ya. Kenapa yang bedakan? Kalau de dimulai, sekali lagi bukan huruf tapi bunyi mati. Kalau dibaca di dimulai bunyi hidup, ya. Kita lihat. De itu artinya apa sih? Itu atau tersebut. Dulu pernah saya sebutkan. Itu tuh pakai that boleh, tapi bendanya tunggal loh. Kalau bendanya jamak, those, tulisannya those, ya. Lah paling aman pakai the teman-teman. The itu benda tunggal boleh, benda jamak boleh, ya. Nah jadi diartikan itu atau tersebut. Boleh dipakai untuk kata benda tunggal atau jamak, ya, yang dapat dihitung. Nah dapat dihitung namanya countable noun, ya. Ability bisa, count itu menghitung. Countable noun kata benda yang bisa dihitung atau kata benda yang tak dapat dihitung, ya. Tak dapat dihitung bacanya adalah uncountable noun yang sudah tertentu. Jangan lupa ya, yang sudah tertentu ini atau orang yang diajak bicara sudah tahu benda yang mana yang dimaksudkan, ya. Jadi bendanya tertentu atau orang yang diajak bicara sudah tahu benda yang mana yang dimaksudkan. Dimaksudkan oleh si pembicara tentunya, ya. Nah, oh ya, ini juga ya, agar tahu teman-teman, juga benda-benda yang hanya ada satu dan satu-satunya di alam semesta ini seperti bulan, moon, ya, matahari, sun, bumi, earth, dunia, world, ya, juga memakai de, ya. Oh, jadi benda yang cuma satu di dunia itu pasti pakai de, karena pasti tertentu, ya. Contoh, can we see the sun at night? Apakah kita bisa melihat matahari pada waktu malam? Nah, tentunya tidak bisa, ya. Kalau at night itu the moon, pakai de, jadi benda yang ada satu dan satu-satunya harus pakai de, teman-teman, ya. Nah, coba kita kembali ke contoh yang tadi teman-teman, ya. Ini. Nah, perlu saya tegaskan sekali lagi, jadi de itu untuk benda yang sudah tertentu atau orang yang diajak bicara sudah tahu benda yang mana yang dimaksud, ya. Nih contoh. Mobil di dalam garasi itu bukan mobil saya, ya. Nah, mobilnya sudah tertentu, iya kan? Loh, kok tertentu lah ini? Mobil di dalam garasi itu. Nah, bukan mobil sembarangan mobil, tapi mobil yang ada di dalam garasi itu tertentu. Yang diajak bicara tahu mana yang dimaksud, ya. Nah, kita bilang baru pakai the. The car in the garage is not mine. Ya, jangan is not my car. Karena apa? Car diulang car itu jelek, ya. Oh, jadi ini pakai the ya. Tentu, karena sudah tertentu. Yang diajak bicara sudah tahu benda yang mana yang dimaksud. Contoh kedua, jangan lupa mengembalikan payung yang kamu pinjam kemarin
kepada pemiliknya. Nah, coba teman-teman gunakan logika ya. Jangan lupa mengembalikan payung yang kamu pinjam kemarin kepada pemiliknya. Ini jelas payungnya sudah tertentu kan, yaitu payung yang kamu pinjam kemarin kepada pemiliknya. Ya, nah, maka kita bilang, don't forget to return the umbrella. Nah ini, U ya, huruf hidup dan bunyi hidup, maka the dibaca di. Don't forget to return the umbrella which you borrowed yesterday to the owner, kepada pemiliknya. Nah ini kelihatannya gampang, tapi perlu saya tegaskan teman-teman ya. Teman-teman kalau mengatakan ini NB ya, jika ada kata benda plusnya ya tanpa menyebutkan pemiliknya, maka gunakan atau pakailah the plus noun ya. Oh jadi nyanya itu Inggrisnya pakai the. Yes ya, misalnya uangnya tidak jadi masalah, tapi lah ini loh ya, kita lihat contohnya ini, contoh yang ke-1. Uangnya tidak jadi masalah, tapi saya tidak suka caranya. Lah ini loh, caranya, uangnya. Lah ini nyanya tuh pakai the teman-teman ya. Jadi the jangan di, karena M ini huruf mati dan bunyi mati ya. The money does not matter, but I don't like the way. Ya, saya tidak suka caranya. Oh, jadi ini ada the itu ada nyanya, benda, uangnya, waktunya, bukunya, rumahnya, tidak tahu pemiliknya siapa, pakai the teman-teman ya. Contoh yang kedua, apakah waktunya masih cukup untuk mengerjakan pekerjaan ini sekarang? Waktunya. Nah, nyai pakai apa? Pakai the. Ya, jadi is the time still enough to do this work now? Oh, jadi kalau udah pakai the, benda plusnya itu pakai the. Yes, ya. Ini satu pedoman teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman jangan bingung kalau ada kata nyanya, orangnya baik tapi suka bohong. Wah, itu namanya tidak baik teman-teman. Orangnya, nya itu apa? The person, ya. Nah ini. Tetapi jika menyebutkan pemiliknya, pakailah bentuk kepunyaan seperti his, her, their, dan lain-lain ya. Bentuk kepunyaan nama orang itu ada di pronoun. Yang I, me, my, mine, you, your, yours itu loh ya. Nah ini contohnya, ayahmu mesti ada di sana sekarang. Kita bisa melihat mobilnya di sana. Lah mobilnya ini menyebutkan pemiliknya kan. Ini ayahmu mesti ada di sana sekarang ya. Kita bilang your father must be there now ya. We can see his car there. Jangan the car. Karena apa? Ini menyebutkan pemiliknya ya. Ini your father, nah must be there now ya. Jadi papamu mesti ada di sana sekarang. Kita bisa melihat mobilnya di sana. Mobilnya siapa? Ya mobilnya papamu. Makanya kita pakai his. Oh kalau her diganti misalkan ya. Your mother is at home. Ya. Nah, ini kita ngomong your mother berarti she kan, ya. Nah, her car, mobilnya ada di, kita bisa melihat mobilnya. Nah, jadi we can see, kalau di your mother ya ini her car, tergantung ya. Jadi ini menyebutkan pemiliknya your father, ini jadi his. Tapi kalau ini your mother, ya ini jadi her gitu, ya. Jangan pakai the. Nah, kalau di our pakai the gimana? Ya bisa saja, tapi kurang bagus ya. Yang dimaksud pakai the itu kita tidak menyebutkan pemiliknya. Misalnya hawanya sangat panas sekarang. Nah, nya ini apa? The weather is very hot. Nah, bukan hot ya, tapi terribly hot. Terribly hot itu very very hot. Nah, teman-teman sudah punya pedoman. Jadi benda plusnya pakai the ya. Nah, bukunya bagus tapi harganya mahal. Nah, bukunya nyai pakai apa? Pakai the. The book is good, but the price is very expensive. Harganya pakai the juga. Oke? Okay? Nah, sekarang teman-teman tahu pemakaian dan the dengan benar. Jadi jangan selalu kalau nggak pakai the kok gak enak ya. Jangan teman-teman. Ya, selama bendanya belum tertentu, teman-teman jangan pakai the loh. Lah yang judul film itu The Sound of Music,
The Godfather, The Don is Dead, The Guns of Navarone. Kok pakai the terus? Ya memang, memang cerita di film itu kan tertentu. Oh, jadi jangan the terus ya. Jadi kalau misalkan saya suka makanan itulah, kalau pakai itu tuh tentu harus pakai the. Tapi kok bilang makanan tidak selalu enak, jangan the food is not always good. Jangan the, kita tidak tahu makanannya yang mana kok. Langsung food is not always good. Water, jangan the water. Itu loh ya. Jadi kalau dulu kalau tidak pakai the tidak enak. Sekarang jangan teman-teman ya. Water is good to drink. Jangan the water. Tapi kalau the water in the pool, air di dalam kolam itu ya harus pakai the kan tertentu. Well, my friends, setelah teman-teman ngerti dan the, nanti kalau kita belajar pada video ke-96 pemakaian another dan the other, it's very easy. Well, my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye. We will meet again in the next video. Thank you for watching and learning or studying from Yonggi English School. Goodbye and see you again.